5.4 Penjaminan kualitas model proses. Kita harus memastikan bahwa model proses yang kita kembangkan berkualitas baik. Kita dapat membedakan 3 aspek kualitas. Ada kualitas sintaksis, dan teknik verifikasi membantu kita mengeceknya. Ada juga kualitas semantik, dan metode validasi membantu kita untuk melakukan cek validasi. Dan ada kualitas pragmatis, di mana kita menggunakan sertifikasi. Mari kita mulai dengan kualitas sintaksis. Terdapat kebenaran struktural dan kebenaran perilaku. Dari sisi validasi, kita akan melihat validitas dan kelengkapan. Sementara dari sisi pragmatis, kita akan melihat bagaimana sebuah model proses dapat dipahami dan dipelihara, serta membantu pembelajaran. Masalah pertama yang harus kita pertimbangkan adalah kebenaran struktural. Di sini kita melihat sebuah model BPMN yang tidak benar secara struktural. Jelas bahwa seluruh elemen harus tersambung. Pada model ini terdapat aktivitas tolak pesanan yang menggantung. Ternyata ada busur panah yang hilang dari gateway. Kemudian ada aktivitas keluarkan tagihan dengan busur panah keluar, tapi tidak tersambung secara benar dengan gateway yang mengikutinya. Hasilnya adalah sebuah model BPMN yang tidak benar secara struktural. Kita harus memperbaiki semua ketidakbenaran struktural ini untuk memastikan model kita berkualitas secara sintaksis. Yang lebih sulit untuk dicek adalah kebenaran perilaku yang juga dikenal sebagai soundness. Soundness adalah kriteria yang didefinisikan dalam model Petrinet. Terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah opsi untuk yang menyelesaikan, yang berarti semua kasus yang saat ini diproses harus memiliki kesempatan untuk mencapai salah satu dari kejadian output. Properti kedua adalah proper completion, yang berarti pada saat mencapai kejadian akhir, tidak boleh ada apapun yang masih harus dilakukan dalam proses. Dan tidak boleh ada aktivitas mati atau dead activities, yang berarti semua aktivitas yang kita wakili harus berpotensi untuk dijalankan. Ini adalah kebutuhan teknis yang dapat dicek dengan alat formal otomatis untuk verifikasi proses. Alat verifikasi ini mencari dalam model BPMN pola-pola seperti pada gambar berikut. Kita mulai dari sisi kiri atas, di mana terdapat contoh yang disebut dengan kurang sinkronisasi. Di bagian kiri dari gambar kiri atas adalah ada end split yang mengaktifasi kedua cabang. Di bagian kanannya adalah XOR join gateway yang menggabungkan kedua cabang. Ini berarti kedua cabang akan diaktifasi dan ketika mencapai XOR join akan langsung diteruskan ke busur keluar. Sehingga semua aktivitas setelah XOR join berpotensi untuk dilakukan 2 kali. Di sisi kiri bawah adalah contoh deadlock. Terdapat XOR split yang memastikan hanya salah satu cabang yang diambil. Tapi ini diikuti dengan end join yang akan menunggu sampai kedua cabang selesai. Namun, karena hanya salah satu dari cabang ini yang aktif, maka tidak akan mungkin kedua cabang tersebut akan selesai. Ini berarti proses akan deadlock, yaitu macet pada end join ini. Selanjutnya, di bagian kanan kita melihat potensi kurang sinkronisasi yang juga berpotensi deadlock. Pada bagian kanan atas, contoh menunjukkan OR split di sisi sebelah kiri, yang mengaktifasi hanya salah satu atau kedua cabang. Jika kedua cabang aktif, maka kita menghadapi masalah yang sama dengan kurang sinkronisasi. Tapi, jika kita hanya mengaktifkan satu cabang dan di sebelah kanannya adalah end join, maka kita akan menghadapi situasi yang serupa dengan deadlock. Pada akhirnya, di bagian kanan bawah adalah sebuah contoh yang disebut dengan live lock, yaitu loop yang tidak ada akhir. Kita mulai loop dengan masuk melalui XOR gateway di kiri, lalu di kanan kita memasuki end split. Ini berarti setiap masuk ke end split, maka kita akan mengaktifasi cabang di dalam dan di luar loop, sehingga proses ini tidak akan pernah berhenti.
Semua pola ini seakan pola yang tidak masuk akal dari sisi logis. Alat verifikasi membantu kita untuk secara otomatis mengidentifikasi perilaku yang salah ini. Aspek kedua dalam kualitas adalah kualitas semantik yang tidak bisa dicek secara otomatis. Kita perlu memvalidasi, yang berarti kita perlu untuk mencari dari keahlian pakar domain dalam validasi. Melalui interaksi dan bertanya dengan pakar domain, kita ingin mengetahui apakah model yang kita kembangkan valid. Semua yang kita tampilkan pada model adalah benar dan relevan. Kita juga ingin memastikan bahwa model kita lengkap dan bahwa semua yang harus ditampilkan memang benar dimasukkan di dalam model. Analis proses harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan spesifik untuk memastikan kedua hal ini. Kunci dalam hal ini adalah bahwa validasi tidak dapat dilakukan berdasarkan model saja. Validasi harus didasarkan atas hubungan antara model dan proses dalam dunia nyata seperti yang dipahami oleh pakar domain. Mari kita lihat kembali contoh kita tentang pesanan yang diteruskan ke gudang Amsterdam dan gudang Hamburg. Ini adalah contoh yang kita gunakan untuk memperkenalkan OR join dan OR split. Ide dari proses ini adalah kita mungkin memiliki 3 situasi. Kita mungkin meneruskan pesanan ke Hamburg, mungkin meneruskan pesanan ke Amsterdam, dan mungkin juga meneruskan ke kedua gudang tersebut. Tapi tidak ada kemungkinan bahwa kita tidak meneruskan pesanan sama sekali ke gudang Hamburg maupun Amsterdam. Jadi, apa yang kita katakan terkait kualitas semantik dari model ini? Terdapat isu yaitu tidak valid, karena kita bisa saja melewati proses meneruskan order ke gudang. Ini terjadi ketika setelah end split, kita memilih cabang di mana pesanan tidak mengandung produk Amsterdam dan pesanan tidak mengandung produk Hamburg. Jika ini terjadi, berarti kita tidak membuat suborder sama sekali. Ternyata ini bukan yang sebenarnya terjadi. Berarti model secara semantik salah berdasarkan deskripsi dari model proses tersebut. Bagaimana dengan model ini? Terdapat XOR split dan kita harus memilih salah satu dari gudang Amsterdam atau Hamburg yang akan memenuhi pesanan. Model ini tidak lengkap karena tidak dapat mewakili ketika ada pesanan yang mengandung produk Amsterdam maupun Hamburg. Jadi, model ini tidak benar secara semantik, tetapi karena alasan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini bisa saja ada pesanan yang mengandung produk dari kedua gudang. Mari kita lihat kualitas pragmatis. Model kita tidak hanya harus benar secara sintaksis dan semantik, tetapi ia juga harus efisien dan efektif untuk orang yang bekerja dengan model. Terdapat berbagai pertimbangan terkait usability atau kegunaan. Model harus dapat dipahami, dapat dipelihara, dan mendukung pembelajaran. Berbagai karakteristik model seperti ukuran, kompleksitas struktur, dan layout atau tata letak mempengaruhi kegunaan model. Pertama, mari kita lihat pelabelan dari aktivitas dan kejadian dalam proses. Terdapat beberapa konvensi yang ditetapkan untuk membuat label efektif. Sebuah rekomendasi adalah aktivitas harus ditulis sebagai kata kerja perintah, diikuti dengan kata benda. Kejadian harus dilabeli sebagai kata benda, diikuti dengan kata kerja lampau. Lalu, kita juga harus menulis kondisi pada busur keluar dari XOR split dengan referensi pada objek tertentu. Selanjutnya, kita juga harus mengusahakan agar tata letaknya bagus. Model harus bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, dan kita harus menggunakan panah langsung yang sedapat mungkin tidak saling bersilang satu sama lainnya. Lihatlah kedua model di bawah ini. Yang kiri dan kanan sama persis. Bedanya hanya yang kanan memiliki tata letak yang lebih efektif. Kita dapat melihat perbedaan yang disebabkan terkait impresi atau kesan dalam membaca model proses ini. Di sini, keindahan bukanlah pilihan. Pastikan bahwa model Anda terlihat cantik. Terdapat banyak pedoman yang sudah diformulasikan untuk membuat model terlihat bagus.
Salah satu pedoman adalah 7 Process Modeling Guideline. Pedoman 1 mengatakan bahwa gunakan sesedikit mungkin elemen dalam model sehingga kita dapat memastikan bahwa model ringkas dan mudah dipahami. Kita juga harus berusaha untuk meminimalkan jalur perutan per elemen sehingga model menjadi lebih bagus dan mudah dibaca. Pada banyak kasus, kita bisa menampilkan pilihan sebagai ya dan tidak antara dua opsi. Ketiga, kita gunakan satu peristiwa awal per pemicu dan satu peristiwa akhir per hasil jika memungkinkan. Jadi kita harus jelas apa yang memicu sebuah proses dan apa hasil dari proses. Terkadang kita ingin menampilkan hasil yang positif atau negatif. Pedoman 4 mengatakan bahwa kita harus membuat model yang terstruktur. Model terstruktur memiliki gateway yang saling terkait dengan tipe yang sama. Ini artinya XOR split akan memiliki XOR join dan AND split akan memiliki AND join. OR split juga akan memiliki OR join. Dengan cara ini kita bisa menyusun modelnya dengan baik sebagai kurung, pembuka, dan penutup. Pedoman 5 mengatakan bahwa kita sedapat mungkin harus menghindari OR gateway. Terkadang pada situasi spesifik, OR gateway sangat bermanfaat, tapi kita sedapat mungkin meminimalkan penggunaannya karena untuk beberapa pembaca mereka cukup kompleks. Pedoman 6 mengatakan kita harus menggunakan label aktivitas berupa kata kerja, objek. Dan akhirnya pedoman 7 mengatakan bahwa kita harus mendekomposisi model dengan lebih dari 30 elemen. Ini adalah aturan praktis. Sebuah model tidak boleh terlalu besar atau terlalu ramai sehingga menjadi sulit dipahami. Mari kita lihat sebuah latihan yang ada dalam buku terkait dengan 7 Process Modeling Guideline. Ini tentang sebuah komplain yang dipicu oleh panggilan telepon dari pelanggan. Selanjutnya, diputuskan apakah dapat ditangani ataukah harus merujuk kepada pihak internal atau eksternal. Rujukan eksternal mengarah pada telepon kepada pihak eksternal, sementara rujukan internal ditambahkan pada agenda insiden. Jika tidak ada rujukan yang dibutuhkan, dilakukan analisis komplain dan pengadu dikontak. Bagaimanapun komplain akan diarsipkan dan kasus ditutup. Yang Anda lihat di bawah adalah model BPMN yang dibuat oleh pakar domain. Ini adalah kasus nyata. Anda mungkin kaget bagaimana model terlihat sangat kompleks. Anda dapat menggunakan 7 Process Modeling Guideline untuk mengecek apa yang dapat dilakukan untuk meredesain proses ini dan membuatnya lebih mudah dipahami. Anda juga pasti sangat terkejut melihat bagaimana model ini menjadi sangat mudah dipahami setelah revisi. Silakan cek di buku Fundamentals of Business Process Management untuk mengetahui bagaimana model yang sudah direvisi. Subbab 5.5 Rangkuman. Kita sudah melihat bahwa penemuan proses terdiri dari menentukan pengaturan, kumpulkan informasi, memodelkan, serta memastikan kualitas dari model. Terdapat beberapa metode penemuan seperti analisis dokumen, observasi, penemuan proses otomatis, wawancara, dan workshop. Sebuah metode pemodelan dijalankan dengan mengidentifikasi batasan proses, kemudian aktivitas dan elemen, sumber daya dan serah terima, aliran kontrol, dan elemen tambahan. Penjaminan kualitas terkait dengan kualitas sintaksis, semantik, dan pragmatis.